Nah, ini dia ya. Ya, inilah saudaraku yang saya kasih si penghujat itu ya, tandain ya orangnya si penghujat itu. Jadi sekarang dia kalau jalan ini pakai si Uniripa ini pakai apa namanya? Tongkat, tongkat ya. Bahkan pernah dia ini ya waktu dibawa ke ke tukang urut, biasanya itu namanya dukun papa ya. Iya, dia ini dia ya. Ini. Jadi sampai begini jalannya ya, kasihan ya. Ini, iya, jalan dia sampai begini ya, kasihan sekali ya. Ini ya, ya karena suka menghujat, ya suka menghujat, akhirnya ya seperti inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya, seperti yang sudah kita prediksi, bahwa apa yang menimpa Uniriva tentu saja akan menjadi berita sukacita bagi para Polikardus. Saat ada pendebat muslim, mujahidin muslim, yang terkena sakit atau musibah, tentu saja Polikardus semua akan gembira, akan senang, kalau perlu bikin acara gitu ya, bikin syukuran mereka. Karena apa? Karena hanya itulah yang bisa mereka lakukan, teman-teman, untuk mengobati rasa sakit saat berdiskusi, saat kita bongkar, ya, saat kita bongkar kesesatan yang terus-terusan mereka lakukan. Jadi satu-satunya penghiburan bagi mereka adalah kabar kalau kita sedang sakit, sedang terkena musibah, kan begitu. Padahal di Islam jelas ya, bahwa apa yang menimpa kita, sakit, penyakit, masalah, atau apapun cobaan itu adalah penggugur dosa dan cara agar kita supaya bisa naik kelas. Itu adalah ujian yang Allah berikan supaya kita naik kelas. Tetapi dari kacamata Polikardus, itu adalah azab yang diberikan oleh Tuhannya, kan begitu. Nah, jadi Tuhan mereka ini adalah Tuhan yang suka memberikan azab. Tuhan yang suka mencelakai orang. Kalau kita lihat statement-statement yang dibangun oleh para Polikardus, kan begitu. Dikit-dikit ada apa-apa, azab, begitu kan. Dan kalian bisa lihat bagaimana kejadian yang menimpa Ko Agustan itu selalu dijadikan bahan olok-olokan bagi mereka. Padahal kalau kita bandingkan, ya, kita bandingkan dengan apa yang menimpa Polikardus. Contohnya, Ali Markus, bagaimana saat dia meninggal, mulutnya ya, waduh, mengerikan sekali. Terus, ada juga pendeta Mangapul Sagala, yang meninggalnya dengan kondisi memprihatinkan. Terus ada domba kecil, ya, dan masih banyak lagi Polikardus lainnya. Jumlah Polikardus sedikit, tapi yang mati mengenaskan luar biasa banyak. Mengenaskan, teman-teman. Beda dengan Ko Agus yang kita lihat saat meninggal, ya, bagaimana raut wajah Ko Agus itu benar-benar bahagia, lepas, tersenyum. Beda dengan mereka. Ya. Ini kalau saya tampilkan nanti banyak yang sakit hati. Dan saya rasa juga ya sudahlah, jangan lagi kita tampilkan, toh orangnya juga sudah tidak ada. Tapi kita punya dokumentasinya, dan saya rasa teman-teman yang nonton di sini semua masih ingat bagaimana tampilan terakhir dari si Ali Markus, Mangapul Sagala, kan begitu. Jadi sudahlah teman-teman, ya, terutama teman-teman Kristen, tolong ingatkan teman-teman kalian yang Polikardus ini untuk segeralah bertobat, untuk segeralah tahu diri gitu. Kalau kita mau ungkit-ungkit azab, nanti kalian yang nangis, nanti kalian yang tantrum, nanti kalian yang bilang kami terzolimi dan sebagainya lagi, playing victim lagi, nggak selesai-selesai, kan begitu. Nah, ini yang kita kadang-kadang sedih ya, melihat tingkah laku Polikardus ini, yang kerjanya nyentilin orang, nanti begitu dibalas ke mereka, dibalikin ke mereka, mewek-mewek, nangis. Nah, kan begitu. Oke, kita akan tampilkan ya, ini bagaimana Polikardus begitu bahagia saat tahu bahwa Uniriva ini sedang terkena musibah ya, karena memang kaki Uniriva ini sedang sakit.
sedang sakit. Tetapi bedanya umat muslim saat kena masalah, kita sukacita, kita punya damai. Kita punya satu pengharapan bahwa apa yang terjadi dalam diri kita ini adalah penggugur dosa. Sehingga kita bisa jalaninya dengan tabah. Beda dengan Polycarpus yang selalu menyalahkan orang lain. Contohnya Risuli Lubis, mobilnya kena tabrak, disalahkannya. Ya, disalahkan orang lain. KC kena tangkap, yang disalahkan orang lain. Setiap ada kejadian, selalu ada orang lain yang akan dipersalahkan. Nah, itu mereka. Beda dengan umat muslim, Uniriva memang kakinya sedang sakit, tetapi bahagia, sukacita. Ada hikmah yang diambil oleh seorang Uniriva, kan begitu. Beda dengan mereka, ya, beda sekali dengan Polycarpus ini. Oke, saya tampilkan ya, ini channel Polycarpus. Nah, di sini Pendeta Risuli Lubis sangat bahagia ya atas apa yang menimpa Uniriva, dan kalian bisa lihat di sini, oh yang paling gede malah tulisan nomor ini ya, rekening untuk anak jalanan. Muslimah ini setelah menghujat Yesus kena azab. Tanggapan Pendeta Risuli Lubis. Ya, begitu senangnya Risuli Lubis dengan apa yang terjadi dengan Uniriva. Kita dengarkan dulu. Kalau teman-teman nggak percaya ya, bagaimana bahagianya seorang Risuli Lubis ini. Kali ini ada satu berita yang sangat membuat kita prihatin, bahkan membuat kita bersedih, ya, berduka cita ya, karena ada saudara kita muslimah ya, yang di TikTok selalu sekali dia menghujat Yesus. Nah, saudara, setelah menghujat Yesus, dia dapat celaka lah gitu ya, celaka. Kita tidak tahu persis celakanya kenapa, intinya jalannya sekarang tidak bisa lagi seperti semula, harus pakai tongkat. Ya, itu dia gambarnya itu tongkat ya, tongkat tapi ketutupan tulisan. Jadi ini orang lolos ya dari tangkapan polisi, kan begitu. Artinya apa? Artinya memang dia tidak kena jerat hukum secara hukum positif di negeri ini, tetapi dia nggak bisa lolos ya dari jerat Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, Tuhan Yesus katanya kasih, mana mungkin mengazab gitu. Ya, itulah yang saya dengar dari ucapan mereka-mereka saudara-saudara kita muslim ini. Mereka nggak tahu, Roma 12 berkata, memang kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Perbuat baiklah kepada semua orang, karena kejahatan itu nggak boleh kita balas, karena yang berhak membalasnya adalah Tuhan, gitu ya. Jadi kalau Tuhan membalas, bukankah itu sama dengan azab? Azab itu kan artinya karma, atau akibat perbuatan kita. Jadi kalau diprotes oleh saudara-saudara kita muslim, khususnya ini rekan-rekan si Haja ini, dia buat konten ya, mengatakan katanya saya diazab. Saya bilang Yesus maha kasih, masa gara-gara saya menghina Yesus saya diazab Yesus. Nah, ini karena nggak mengerti ya, nggak paham ya. Betul Yesus maha kasih, tetapi dia adalah Tuhan yang berhak atas semua ciptaannya. Penghakiman bukanlah hak kita, penghakiman adalah hak Tuhan. Dan kita juga tidak dibenarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Tuhan punya hak untuk melakukan apa saja kepada semua orang yang dia mau, yang dia kehendaki ya. Oke, kita doa dulu. Hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja atas kami Roh Kudus, sambil alih dan hamba-Mu tidak menghina, menista, mempitnah agama suku ras tertentu. Begitu juga Tuhan Yesus, semua yang ada di metanoia Tuhan jamah, Tuhan urapi Tuhan Yesus, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Apa yang dibuat tangan mereka berhasil, gereja tanpa tembok 1000 pintu yang baru kami lain tadi Tuhan berkati juga semua pelayan-pelayan Tuannya, berkati juga semua jemaat-jemaatnya. Kalau ada kelompok tertentu, niat-niat orang tertentu yang coba ingin berbuat jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Iya. Jadi memang, saudara, apa yang dikatakan oleh saudara muslimah ini dengan temannya ya, tadi satu video itu saya tonton,
itu durasinya sekitar 35 menit kalau saya nggak salah. Jadi nggak mungkin kita ambil semua gitu. Jadi saya ceritakan saja ya. Nah, jadi saudara, mereka buat konten karena saudara kita yang penghujat ini ya, muslimah ini mengatakan kepada yang menyouting dia katakan begini ya, ya katanya Yesus Maha Kasih. Masa sang debates atau polemikusnya Kristen mengatakan saya kena azab gara-gara hujat Yesus. Ya kan Yesus Maha Kasih, Maha Penyayang, Rahmani, Rahimi, gitu loh ya. Nah, bahkan mereka sendiri ya berdebat gitu loh ya, satu sama lain. Dan kalau saya nggak keliru namanya ini Uniripa ya, Uniripa ini juga mengatakan kepada saudara Jus, kau kan baru kena azab juga katanya ya, beberapa hari di rumah sakit. Memang saya sudah tahu hal itu ya, tetapi karena saya tidak punya bukti perkataan dari seseorang, sehingga saya tidak meresponinya gitu ya. Jadi si Julius itu ya memang dia sempat sakit ya. Ya saya tidak tahu dia dirawat di rumah sakit, nginap atau tidak ya. Ya jadi saudara, inilah kalau penghujat ini selalu dapat begini ya. Kalau kita kan sehat selalu ya. Mana pernah kalian dengar saya ada di rumah sakit ya. Terus saya ini kena kecelakaan ya. Ya bukan berarti saya nggak pernah serempet pernah, tapi bukan kecelakaan yang seperti ya sampai ada tubuh kita cacat gitu ya. Nah, karena saya tidak mau menghujat, pelayanan saya begini nih ya. Nah, ini dia ya. Ya, inilah saudaraku yang saya kasih, si penghujat itu ya, tandain ya orangnya, si penghujat itu. Jadi sekarang dia kalau jalan ini pakai si Uniripa ini pakai apa namanya? Tongkat ya. Bahkan pernah dia ini ya waktu dibawa ke tukang urut, biasanya itu namanya dukun patah ya. Iya, dia ini dia ya. Ini. Jadi sampai begini jalannya ya. Kasihan ya. Ini. Iya, jalan dia sampai begini ya, kasihan sekali ya. Ini ya. Ya, karena suka menghujat. Ya, suka menghujat akhirnya ya seperti inilah. Karena kakinya itu ya akibat kecelakaan ya, entah jatuh dari mana saya kurang begitu dapat informasi ya, tapi ya akibatnya aja yang kita lihat begini ya. Ya saudaraku saya kasih dalam Tuhan Yesus, kasihan ya. Iya kasihan. Jadi kalau kita lihat video panjangnya ini, mau duduk aja dia sulit kali ya. Saya pun heran kenapa dikit kali diambil videonya. Padahal bisa diputarkan saya ngomong ya. Jadi saudara, dia ini sampai duduk aja, duduk di kursi, itu susah sekali saya lihat tadi. Iya, mau duduk di kursi gitu, wah susah banget. Iya, jadi makanya kita jangan menghujat. Jangan menghujat ya. Saya ingatkan kepada semua warga negara Indonesia, siapapun saudara, jangan menghujat. Kalau Anda menghujat, menghina, menista, memfitnah agama suku ras tertentu ya, engkau berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Mungkin tidak ada yang lapor kau ke polisi karena dianggap kau mayoritas ya. Dan juga kemungkinan bisa juga jerat lepas dari jerat polisi ya, karena satu dan lain hal Anda tidak ditangkap polisi, tetapi Anda tidak bisa lepas dari jerat Tuhan. Anda tidak bisa terlepas ya dari azab Tuhan kalau memang Tuhan itu ingin mengazab seseorang. Ya, karena Alkitab jelas mengatakan di Roma 12, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ya serahkanlah kepada Tuhan karena dialah yang berhak untuk membalasnya.
gitu loh. Memang Yesus Maha Pengasih, Penyayang, Rahimi. Tetapi saudara, bukan berarti karena dia pengasih, penyayang, rahimi, terus dia nggak boleh ya, nggak boleh menghajar anak-anaknya aja dihajar, kata di Ibrani. Karena kalau anak yang kukasih kau harus kuhajar ya, supaya dia bertobat. Nah, itu di Ibrani 12 jelas ya. Anak-anak yang kukasih akan kuhajar. Apalagi yang bukan anak. Ya, mungkin bahasanya bukan dihajar, ya diazab lah. Kalau anaknya dihajar. Kalau yang bukan anaknya kena azab ya. Atau karma gitu. Nah, inilah karmanya, kasihan kan. Sampai begini-begini. Saya nggak tahu apa bisa si Uniripa ini nanti berjalan normal. Ya, setelah beberapa bulan saya juga tidak tahu, dan dokter manapun mungkin nggak bisa pastikan, karena semua itu yang bisa pastikan Tuhan ya. Iya, kalau dia begini terus sampai akhir hidupnya, kasihan lah kita ya. Apalagi dengar kabar ya, yang saya tahu ya, ya apa ini ya oke lah, dugaan-dugaan saya aja lah ya. Si Uniripa ini juga ya sudah apa ya, kayak sendiri lah gitu, apa itu namanya, single parent ya. Iya, yang saya dengar kabar begitu ya. Iya, saudara, ya kan kasihan saudara, kasihan ya, sedih kita ngeliat begini. Tapi inilah bandel banget orang ini. Kalau kita kasih tahu gitu pasti melawan, malah kita yang dihujat lagi. Iya, kita dihujat lagi sama dia. Iya, inilah yang saya sayangkan ya. Kenapa bisa ya seperti ini ya? Ya karena itu tadi ya, mereka tidak punya kasih. Kalau mereka punya kasih, nggak mungkin dia menghujat, menghina, menista agama suku ras tertentu. Kalau dia berdakwah, silakan berdakwah. Sampaikan apa yang dia mau sampaikan sesuai dengan iman dia, keyakinan dia. Tapi nggak perlu menjelek-jelekan agama orang lain. Kita sampaikan aja apa yang kita imani. Orang kalau tertarik dengan penyampaian kita, dia pasti ikut. Ya. Tapi kalau kita menghujat, saya yakin banyak yang benci. Ya, banyak orang nggak tertarik, saudara. Ya. Nah, coba kita lihat penghujatan dia. Ini kita lihat, entah apa-apa dibilangnya Yesus itu ya. Punya istri, Ini orangnya sama. pasukan. Bolong tangannya nggak bisa disembuhin. Sampai sekarang masih aja bolong. Karena kamu, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otim, kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Iya, jadi saudara, inilah tingkah laku si Ripa ini ya, Uniripa ini. Begini-begini terus tingkah lakunya. Ada penghujatan yang baru ya. Cuma saya tidak tahu di video mana, jadi saya belum bisa tampilkan karena kita pulang pelayanan dari gereja tanpa tembok 1000 pintu tadi. Macet sekali di jalan, sampai rumah itu sudah jam 6 sore ya. Makanya nggak bisa ngedit itu ya. Kalau ini kan live gampang ya. Live gampang, tinggal ambil video yang kita mau bicarakan, ya kita tinggal membicarakannya. Yang penting kita sudah mengerti ya apa ceritanya, ya materinya seperti apa ya. Nah, saudara, makanya saya ingatkan kepada semua kita ya, anak bangsa, kita satu tanah air.
kita satu negara, satu bahasa, satu bendera, kita bangsa Indonesia, kita boleh berbeda agama, suku, ras, tetapi kita sama-sama warga negara Indonesia. Marilah kita membangun hubungan yang baik satu sama lain, walaupun kita tidak seakidah. Silakan berdakwah, silakan ceramah, silakan khotbah. Asal jangan menghina, menista, memfitnah. Sampaikan aja apa yang kita yakini. Saya percaya, ya, kalau memang kita punya kuasa, pasti banyak orang yang menjadi pengikut kita, menjadi percaya. Ajaran mereka itu ya memang seperti ini, teman-teman. Ajaran kasihnya itu seperti ini. Kasih makian, ya, kasih ucapan turut senang kalau kalian kena bencana. Ya, kalau perlu kasih mampus juga orangnya, kan begitu. Nah, inilah ajaran kasih dari Polikarpus itu, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, loh, bukannya mereka harusnya mengasihi Unirifa. Ya, mereka mengasihi dengan memaki Unirifa. Mereka itu nggak ada tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Yang ada, kalau pipi mereka ditampar, pasti mereka tonjok, mereka hajar kita, kalau perlu mereka balas berkali-kali lipat. Itu ajaran Polikarpus, teman-teman. Ya. Itu ajaran dari mereka yang sebenarnya. Kalau yang baik-baik itu cuma lip service. Hanya teori. Ya, hanya teori. Hanya saat mereka yang menyakiti orang lain, ya, mereka berharap orang jangan membalas. Kalau mereka sakiti orang, mereka berharap ya umat muslim yang disakiti ini janganlah membalas. Pasrahlah. Kalau perlu dihajar sekali lagi, kan gitu. Tapi kalau mereka nggak boleh dicolek. Kalau mereka dicolek nanti mereka mewek. Mereka akan seperti anak kecil yang tantrum. Itulah ajaran dari Polikarpus ini. Ya, jadi Unirifa dikatakan lolos dari tangkapan polisi. Ya, lolos dari tangkapan polisi. Saya agak bingung gitu. Kapan Unirifa mau ditangkap sama polisi? Ya, kapan gitu? Kalau kita bicara lolos dari tangkapan, artinya ada upaya. Ada upaya dari kepolisian ingin menangkap Unirifa, tapi gagal, lolos dia. Ini kan nggak pernah ada. Ya, nggak pernah ada sekalipun polisi ingin menangkap Unirifa. Kalau yang lolos dari tangkapan itu seperti Ki Ahmad, ya udah jelas-jelas. Terus Ferguson, DPO, ya, terus juga ini Paul Jang, Saipudin, nah, itu DPO jelas, buronan, mereka berhasil lolos dari tangkapan polisi. Kalau Unirifa nggak ada. Ya. Unirifa saya, kita warga negara bebas, jelas orangnya di mana. Ya. Bahkan kalau Risuli Lubis atau Polikarpus lainnya ingin ketemu, silakan. Buat janji kita ketemu. Kita gampang untuk ditemui. Beda dengan Polikarpus ini. Sembunyi selalu. Kenapa mereka sembunyi? Ya karena mereka takut. Karena apa yang mereka lakukan adalah pelanggaran hukum. Contoh, Peace the King, ya, Haleluya, CP, itu kan pelanggar-pelanggar hukum. Itulah mereka nggak berani muncul. Coba, bisa nggak mereka kalau diajak kopdar? Diajak, ya udah ketemu yuk, ngopi bareng gitu. Nggak bisa. Beda dengan kami. Bahkan kamilah yang mengajak Polikarpus untuk ngumpul. Ica, saya ajak yuk ketemu yuk. Kita ngumpul. Luga kita ajak kumpul. Ya, Pendeta Risuli Lubis, ini kita juga ajak ngopi. Bahkan saya pingin sekali kemarin bisa diaturkan waktu Pendeta Risuli Lubis ketemu Bang Zuma. Cuman Risuli Lubis ini kan nggak berani. Nggak berani untuk ketemu Bang Zuma. Karena pelayanan dia, kita tahu sendirilah. Cuman berani di belakang. Karena kalau udah ketemu head to head, nanti bahas teologi, bahas pemahaman, ketahuan botolnya. Ketahuan dia tidak ngerti apa-apa. Nggak mau lah dia. Begitu. Ya, jadi masalah siapa yang lolos ini harusnya Risuli Lubis sadar lah. Ya, sadar gitu. Terus dia juga bilang, wah dia juga tahu bahwa saya sakit gitu ya. Ya di sini saya sampaikan Pendeta Risuli Lubis, ya yang namanya manusia pasti kadang-kadang bisa drop, bisa sakit. Ya saya kemarin sempat sakit karena kecapean, ya radang tenggorokan dan demam juga, sehingga saya ke rumah sakit. Kenapa? Ya supaya jumpa dokter.
Beda dengan kalau di kota saya sendiri, seperti di Medan. Saya tahu dokter prakteknya di mana. Ya, saya tinggal datangi prakteknya. Ya kan biasa dokter itu ada tempat prakteknya gitu kan, di ruko-ruko gitu. Kalau yang di Jakarta saya nggak tahu. Jadi cara paling gampang ya udah ke rumah sakit aja gitu. Karena saya nggak punya rekomendasi ke dokter mana gitu. Ya udahlah ke rumah sakit paling gampang. Minta disuntik ya supaya cepat. Udah sesimpel itu. Dan bagi saya itu ya penggugur dosa. Saat kita lagi drop, lagi sakit itu penggugur dosa. Dan banyak hikmah yang kita dapat. Termasuk apa yang menimpa Unirifa ini. Kalian bisa lihat ya. Walaupun Unirifa sedang sakit, tapi raut wajahnya bahagia. Raut wajahnya senang, bahagia teman-teman. Kalian lihat ya, wajahnya ini. Lagi bahagia kan? Beda dengan si Risuli Lubis. Risuli Lubis ini harusnya dia yang lagi bahagia dong. Tapi wajah dia malah wajah orang yang seperti ini ya, sesak boker gitu. Atau berapa hari nggak boker gitu. Nah, kalau kita lihat nih, wajahnya seperti ini teman-teman. Beda dengan Unirifa yang sukacita. Kenapa Unirifa bisa sukacita? Ya karena Unirifa belajar bahwa dari setiap musibah, masalah yang menimpa diri kita, ada hikmahnya. Ada poin yang bisa kita ambil. Ya. Ada pelajarannya. Dari sini Unirifa belajar siapa yang peduli dirinya, ya, belajar untuk besok-besok lebih hati-hati. Bahkan dari kejadian ini banyak sekali hikmahnya. Cuman saya nggak usah sampaikan di sini ya. Ada beberapa masalah Unirifa akhirnya beres. Masalah yang sudah bertahun-tahun padahal ya. Sudah 2 tahunan, nggak beres-beres. Akhirnya setelah Unirifa sakit, malah masalahnya beres. Itu. Belum lagi, begitu dia sakit, dia jadi kenal dengan banyak orang. Contohnya, Kak Titis ya. Nah, Kak Titis tiba-tiba hubungi Unirifa, nawari untuk tinggal di rumah beliau. Ya, padahal sebelumnya nggak pernah komunikasi, nggak pernah kenal gitu kan. Tiba-tiba jadi kenalan, nambah 1 saudari. Belum lagi orang-orang yang menghubungi Unirifa gitu kan. Yang tiba-tiba bermunculan gitu. Ya, mensupport. Nah, nambah lagi saudara-saudara. Ya, belum lagi Unirifa karena sakit, banyak yang kasihan gitu kan. Banyak yang kasihan, banyak yang bantuin gitu. Bayangin, banyak sekali hikmah yang didapat. Beda dengan Polikardus yang kerjanya ngeluh. Kerjanya ngeluh gitu. Kalau mereka ini kan kerjanya apa ya? Komplain sana, komplain sini. Namanya ajaran tukang komplain, protes. Inilah benih-benih protes-protes itu gitu. Itulah kenapa saya bilang ini kutuk protes itu turun kepada mereka. Jadi mereka tuh dulu muncul karena hasil protes kan. Ajarannya tuh muncul karena protes dan kutuk protes itu turun ke mereka. Jadi semuanya mereka protes. Nanti mereka besok sakit atau demam, mereka protes. Ya. Nanti makan misalnya harusnya nasi gorengnya punya 5 udang, tiba-tiba hari ini dia pesan udangnya cuma 3, dia protes juga. Ya, semua mereka protes. Nah, inilah Polikardus itu. Beda dengan umat muslim. Kita kalau jalani hari, jalani hidup tuh memang jauh lebih damai. Dan itu yang membedakan umat muslim dan orang kafir ya. Ini salah satu kelebihan di Islam tuh yang nggak akan pernah kalian dapati di orang kafir. Kita tuh saat dapat ini ya, hadiah, dapat satu hal berkat luar biasa dalam hidup, dapat rezeki ya. Umat muslim itu nggak lebay. Nggak lebay. Begitu juga saat dapat masalah. Kita ikhlas. Kunci dari seorang muslim adalah ikhlas. Nggak ada orang di luar Islam tuh yang seikhlas umat muslim. Nggak ada. Dan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Banyak sekali orang-orang dari luar pun bingung melihat kenapa umat muslim itu begitu ikhlas menjalani hidup. Susah pun, nggak pernah dia banyak komplain seperti orang-orang kafir. Nah, ini kelebihan Islam. Karena kita tahu, di dunia ini hanyalah tempat kita diuji. Jadi kita nggak lebay. Beda dengan orang-orang sebelah tuh. Begitu dapat ujian, dapat masalah, bisa bunuh diri. Stres. Nyalain sana, nyalain sini, minum gitu kan. Cari pelampiasan, dugem. Kalau nggak, minum alkohol terus. Jadi pecandu, setiap hari minum. Karena apa? Karena nggak tahan dengan masalah yang dia alami. Dia cari pelampiasan. Itu Polikardus. Ajaran-ajaran kafir. Kalau Islam nggak, dapat masalah pun ikhlas jalani. Kita sadar dunia ini hanya sementara. Nggak ada masalah. Beda dengan mereka.
Ya, beda dengan mereka. Jadi inilah yang membedakan kita, dan semoga Risuli Lubis ini bisa bertobat lah. Saya kadang-kadang capek juga lihat dia ini kerjanya ngatain orang kena azab gitu. Ya, padahal dia sendiri aja hidupnya kita tahu lah. Banyak sekali masalah. Ya, nggak ada sukacitanya. Coba lihat wajahnya, nggak ada damai sukacitanya. Wajahnya itu wajah menyengut aja gitu kan. Wajah penuh amarah. Wajah penuh dengan emosi gitu. Belum lagi nanti anaknya juga disalahkan gitu kan. Anaknya banyak makan, anaknya disalahkan. Anaknya tukang kasih habis sayur. Tukang kasih habis uang gitu, karena harus beli makanan untuk anaknya tuh mahal. Nah, kan sering dia bahas dulu kan. Anaknya tuh kalau makan tuh 4-5 porsi sekali makan. Semua dia salahkan. Anak sendiri pun dia salahkan. Itulah Risuli Lubis ini. Dan Polikarpus lainnya. Ya. Jadi beda dengan kita itu selalu ikhlas menjalani hidup, termasuk Unirifa ya. Berkat sakit, dia ketemu dengan banyak Roh Kudus. Jadi Unirifa bilang orang-orang yang membantu dia, orang-orang yang menolong dia itu disebut Roh Kudus. Dengan sakitnya dia ketemu Kak Titis, ya, ketemu orang-orang baik, ketemu banyak sekali. Yang sebelumnya nggak pernah berhubungan, tiba-tiba jadi kontekan dan membantu Unirifa. Ya, bahkan saya bilang luar biasa Unirifa. Dia sakit, entah berapa banyak yang nolongin gitu. Ya. Saya sakit, entah berapa cuman berapa orang lah yang kontek-kontek gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang malah saya iri gitu. Iri lihat sakitnya Unirifa, luar biasa nih. Udah dosanya berkurang, banyak kenalan orang-orang luar biasa gitu kan. Dan banyak hikmah yang dia dapat gitu. Wah, luar biasa lah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau Oten-Oten ini jangan kalian harap lah ada ajaran kasihnya. Ya, nggak ada ajaran kasihnya itu. Ajaran membenci, mencelakai orang, itu paling banyak kalau di mereka. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan oh ya, sedikit pengumuman juga teman-teman ya. Ini sudah beberapa minggu, 1 minggu lebih ya, saya nggak umumkan. Bagi teman-teman jangan lupa juga yang mau membeli merchandise atau baju, ya, baju pendebat, jangan lupa juga mampir di toko kita, di Tokopedia, nama tokonya Jfriends. Ya, kita menjual baju Bang Zuma, Unirifa, ya, baju Al Ayubi, Bamtri dan sebagainya, ya, termasuk saya sendiri juga. Terus ini ada juga ya baju-baju yang menarik. Dan bagi teman-teman yang ingin pesan secara manual juga bisa melalui nomor WA yang ada di bawah ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain